Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwatal iman rahimakumullah, asatid wal usadat rahimakumullah, hajidul Qur'an, mujahidul Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan pelatihan ya, metode baca Quran terpadu ruhan, ilman wa ruhan, ilmu dan ruh. Udah banyak ya hal-hal yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Zahri juga ya, yang sama-sama kita senantiasa mendapatkan banyak sekali manfaat dari kehadiran beliau. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua dalam kegiatan pelatihan ini, bahwa kegiatan pelatihan ini bukan cuma sekedar kita pelatihan untuk pelatihan, tapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar untuk kita semua. Ya, dengan rampungnya metode ini bukan berarti tugas dari tim khususnya ya, dari alhamdulillah para penggagas ini selesai, tidak, justru ini awal dari pintu-pintu keberkahan yang akan terbuka. Kenapa Anda bilang pintu keberkahan? Coba deh, dalam surat Ar-Rahman itu setelah Allah mengucapkan Ar-Rahman, maka kalimat yang kedua adalah 'allamal Qur'an. Ya, Ana pernah menjadi PJ Al-Quran waktu itu di Nurul Fikri, jadi guru Al-Quran. Kemudian juga 2 tahun menjadi mudir lembaga tahfidz Al-Quran. Dan ternyata sebuah kalimat dari Ustadz Ana itu pertama kali ketika waktu itu Ana ingat pengen nikah, penghasilan terbatas sebagai guru Quran, dia cuma mengatakan sebuah kalimat yang sangat singkat. Antum tuh ngajar Quran, akhi. Lihat keberkahannya, insya Allah. Masya Allah. Ya, dan ini pintu-pintu keberkahan betul-betul terbuka. Artinya apa? Selalu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pejuang-pejuang Al-Qur'an, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan itu, termasuk adalah bertambahnya senantiasa ilmu-ilmu kita. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan secara ruhiyah insya Allah kita selalu mengikhlaskan niat kita. Kalau masalah rupiah jangan dipikirkan. Insya Allah Allahu yarzuqu may hisab itu dengan sendirinya. Tapi kalau dibalik, kalau niatnya rupiah karena jadi trainer, punya lisensi dan akan melakukan ini, ujung-ujungnya rupiah, jangan dianggap, jangan diharap ruhiyah kita akan bertahan. Sulit untuk istiqomah, na'udzubillah. Jadi ya, sebagai sama-sama pengajar Al-Quran, kita sebagai penggerak nilai-nilai Al-Quran secara ilman wa ruhan, mudah-mudahan pelatihan ini memperkaya hazanah kita. Untuk apa? Untuk senantiasa menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, menjadi menggembirakan bagi siapapun termasuk kita gurunya, dan insya Allah daya taksirnya, daya ubahnya mudah-mudahan akan senantiasa melekat untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Hadanallahu ikum ajma'in, mudah-mudahan berkah, selamat mengikuti pelatihan. Anda juga mohon pamit karena juga lagi pleno kenaikan kelas nih di sekolah. Ya, karena lagi PJJ sama jadi 2 online nih. Ya, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Furqan, singkat padat begitu ya. Dan kayaknya tadi kita banget gitu ya. Mudah-mudahan pintu keberkahan terbuka jika kita diawali dengan niat ikhlas mengajarkan Al-Quran, bukan niat-niat yang lain yang mendasarinya. Sekali lagi jazakumullah Ustadz, silahkan kami juga jika memang ada perluan lain Ustadz Furqan. Sekali lagi jazakumullah sudah bergabung dengan kami. Asal tidak semuanya para peserta pelatihan metode terpadu ilmu waruhan ya. Baik Ustaz, jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya masih semangat ya. Tadi saya di awal masih mengingatkan untuk nada itu ya. Saya lupa tadi kan masih ada sambutan. Nah sekarang coba deh sambil mengikuti ya notasi untuk metode ini, nada nahawat. Bisa yang bisa ini bisa sambil mengikuti begitu ya. Ustaz Jul dari samping saya udah siap berarti ikut juga ya. Ini sekaligus menunggu Ustaz Jul nih kesiapan untuk menyampaikan materi pertama. Saya ingat atas nahawan tadi ya, ada naik, landai sama
turun. Ah, baik, kita sama-sama coba ya. Wahid, isnan, salasa. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Wah, kayaknya sudah semangat nih ikut ya. Walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi saya melihat kesemangatan semuanya. Baik, tidak berpanjang kalam, asal tidak semuanya, kita akan lanjut pada materi pertama hari ini ya, yaitu pengantar pembelajaran metode baca Al-Quran, baca Quran terpadu, ilman waruhan. Dan kini akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain SPDI, beliau ketua tim kita di menyusun metode terpadu ini. Baik, Zulkarnain, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ketua Umum JSIT Indonesia, Ustadz Zahri, yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, yang sudah selalu membimbing, mengarahkan tim kita, kemudian kepada tim penyusun, Ustadz Rifai, Ustadz Amri, dan kawan-kawan yang selalu solid, siap 24 jam untuk berkoordinasi terkait dengan penyiapan metode pembelajaran Al-Quran terpadu. Asatid dan asatidah semuanya dari seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya dan bergabung dalam rangka mensupport ya program-program yang diselenggarakan oleh JSIT Indonesia. Screenshot. Baik. Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali sebagai pengantar, jazakumullah ahsanal jazak Ustaz MC, Ustaz Ahmad Rifai yang sudah memberikan kesempatan pengantar pembelajaran Al-Quran, metode terpadu, ilman waruhan, yang sudah kita rencanakan mulai pekerjaan proyeknya itu mulai dari bulan September. Bulan November, jadi kurang lebih 6 bulan kita berjibaku merumuskan metode pembelajaran ini dari awal. Untuk memperkuat mungkin sebagaimana pengenalan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rifai tadi, ya ini tim kita, insyaallah langsung dalam pengawasan ya, arahan dari Ketua Umum Ustadz Muhammad Zahri, Ketua Umum JSIT Indonesia, kemudian arahan dari Ketua Departemen BPI Ustadz Furqan, Ustadz Suhandi, kemudian Ustadzah Anis Khairunisa, kemudian pembina yang sekaligus pengarah, penelaah dan juga pembimbing tim kita adalah Al-Mukarram Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, beliau pembina Markazul Quran Jakarta. Kemudian yang secara teknis yang selalu mengoreksi, memberikan bimbingan dan arahannya adalah Ustadz
Riyadhus Shalihin, SPD SOS, Ketua Yayasan Markazul Quran Jakarta. Nah, ini tim kita, ya. Saya sendiri Zulkarnain dari Ummul Qura, kemudian Haji Hilmi Al-Hafiz ya, dari Nurul Fikri Depok, Ustadz Sofiullah dari Nurul Fikri, Ustadz Zulfa Hakim dari Rijalul Quran Semarang, kemudian Ustadz Amri dari Darul Fath Boyolali, Yogyakarta, kemudian Ustadz Nur Arifin dari Darul Arbidin Depok, Ustadz Rifai dari Ummul Qura, dan Ustadzah Anis. Jadi metode ilman terpadu ilman waruhan ini, karena kita semuanya di tim ini sudah ada metode masing-masing di sekolah. Di Ummul Qura ada Cahayaku, kemudian dari Nurul Fikri ada Nurul Bayan, kemudian Ustadz Zulfa dari Rijal Quran ada metode Tabarak, kemudian Ustadz Amri juga ada metode Umi, ya. Ustadz Nur Arifin dari Darul Abidin itu metodenya Cahaya, ya. Artinya kalaupun mungkin ada beberapa kemiripan dan seterusnya, ya, mungkin terinspirasi dari pengalaman yang puluhan tahun kita berjibaku dengan pembelajaran Al-Quran di sekolah masing-masing. Kemudian latar belakang sudah disampaikan secara umum oleh Ustadz Zahri tadi, ya. Metode ini hadir dalam rangka menguatkan pencapaian visi dan misi JSIT Indonesia, memberikan pelayanan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan, ya. Karena sekolah-sekolah itu sebagian sudah memiliki metode pembelajaran Al-Quran, juga ada 1000 lebih mungkin sekolah IT yang belum memiliki metode pembelajaran Al-Quran. Nah, kita hadir memberikan pelayanan itu, kemudian ICIT memiliki metode pembelajaran Al-Quran yang sesuai dengan standar penjaminan mutu JSIT. Juga adanya permintaan dari anggota JSIT untuk mengeluarkan produk pembelajaran, ya, pembelajaran Al-Quran yang berkualitas, baik dari ilman, keilmuan, maupun dari personil guru. Berikutnya, mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran pada tingkat satuan pendidikan, dan ini mungkin yang terus dikawal oleh Ustadz Abdul Aziz, ya, perlunya standarisasi dan kualitas guru Al-Quran, ya, wihdatur ruhul Quran bagi seluruh guru-guru Al-Quran, kemudian menghadirkan pembelajaran Al-Quran yang mudah dan menyenangkan. Nama metode kita adalah metode pembelajaran Al-Quran terpadu ilman waruhan. Ini adalah mungkin, ya, keberkahan dari Ustadz Abdul Aziz yang menambahkan ilman waruhan. Kemudian keunggulan, insya Allah, ya, praktis, karena kita hanya 4 jilid, ya, sampai gorib, ya, dari jilid 1, 2, 3, 4, termasuk gorib di dalamnya, insya Allah mudah, sistematis, menyenangkan, dan sesuai dengan SKL. Ini yang terpenting, ya. Juga ada untuk TK, yaitu jilid 1A dan 1B. Moto yang terus dikuatkan adalah mudah, ya. Disampaikan mudah dan fasih sejak dini. Secara umum mungkin ini nilai filosofis dari ilman waruhan adalah keterpaduan antara ruh dan akal, keterpaduan metode dan guru dan orang tua, ya. Kemudian akhlak guru dan akhlak siswa, adab guru, insya Allah akan mengalir kepada siswa, gaya belajar anak, dan terinternalisasi dalam diri guru maupun siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di antara mungkin khosais, ya, dari metode terpadu ilman waruhan ini adalah terpadunya ilmu dan ruh, ya. Jadi metode secara buku, alat peraga, keterampilan, gitu, ya, keterampilan membaca Al-Quran. Dan orang yang terampil dalam membaca Al-Quran belum tentu mengalir ke dalam dirinya. Nah, ini
perlu kekuatan ruh, dan ruh siswa itu dipengaruhi oleh ruh gurunya. Sehingga seiring antara pemahaman Al-Quran, semakin banyak hafalannya, semakin banyak tilawah anak-anak, ya, semakin baik akhlaknya. Jadi Al-Quran terimplementasikan atau membumi di dalam diri sekolah maupun keluarga anak-anak kita. Kemudian sistem penyajiannya, ya, insya Allah ini berbeda dari yang lain karena mulai dari yang termudah, ya, mengambil dari keberkahan metode matan jazariyah dari makharijul huruf yang termudah, yaitu mim, ba dan wa. Kemudian menyenangkan bagi siswa untuk dipelajari. Insya Allah dengan hadirnya guru yang penuhi dengan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya akan disenangi, akan dicintai oleh siswa dan siswinya, kemudian sesuai dengan SKL. Secara umum, jilid yang ada di metode terpadu Ilman wa Ruhan ini, insya Allah sudah lengkap, ya, dari TK sampai dewasa, ya. Jilid 1A dan 1B untuk TK IT dan PAUD. Untuk siswa SD IT dan SMP IT ada jilid 1, 2, 3, dan 4. Dilengkapi dengan alat peraga, buku pedoman guru, SOP pembelajaran, dan administrasi. Baik yang harian, pekanan, bulanan, maupun per semester. Nah, ini mungkin untuk mengingatkan kita bahwa sekolah IT, kalau kita sudah berani menyantumkan SD IT, SMP IT, SMA IT, ada IT di belakangnya, berarti ada tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa IT bukan ITKW. Gitu ya. Artinya apa? Terstandarkan. Baik pelajarannya, jamnya, maupun kompetensi lulusannya. Standar kompetensi lulusannya. Jadi SKL sesuai dengan standar mutu JSIT adalah yang untuk tahsin memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Penjelasannya mampu membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid, kemudian lulus SD, lulus SMP, maupun lulus SMA, ya. Menghafal Al-Quran 2 juz, ya, untuk SD ini, kemudian hatam 3 kali, kemudian baca terjemah Al-Quran juz 30, dan belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahapan-tahapan. Nah, ini mungkin sesuai dengan realitas pandemi COVID-19 ini, harapannya Quran menjadi leading di rumah anak-anak kita, ya. Mereka banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkan, atau mentadaburinya. Nah, ini standar guru yang akan kita coba standarkan, ada standar bacaan dalam mengajar metode terpadu Ilman wa Ruhan, standarisasi pengajarannya, standar kepribadiannya, baik akhlaknya maupun ibadahnya. Insya Allah akan dilengkapi dengan panduan guru. Kemudian standarisasi guru Al-Quran. Guru Al-Quran tentu saja harus memiliki ilman, ya, secara metode, teori, keilmuan, karena kita hadir sebagai guru Quran, berarti Al-Quran baik secara keilmuan, ya, harus sudah mumpuni. Ya. Guru mengikuti pelatihan, ya, jadi dibekali dengan pelatihan-pelatihan seperti ini mungkin ke depan. Kemudian dinyatakan lulus dengan bukti sertifikat dalam standar bacaan dan standar pengajaran. Nah, ruhnya ini perlu ada muwasafatnya, ya. Muwasafat ruh guru itu membangun kedekatan dengan Al-Quran, misalkan minimal 3 juz sehari. Kemudian qiyamul lail, ya, 4 kali atau 5 kali dalam sepekan. Kemudian mendoakan siswa setiap hari minimal 5 kali, misalkan. Jadi ruh ke guru
dengan kita mendoakan siswa, insya Allah siswa akan mendoakan kita tanpa kita memberitahukan kepada mereka. Kemudian ini standar siswanya, standar bacaannya, insya Allah sesuai dengan kaidah tajwid dan SKL tadi. Kemudian standar kepribadian, akhlak, baik akhlaknya dalam memuliakan Al-Quran maupun insya Allah berpengaruh terhadap akhlaknya kepada guru maupun kepada orang tua. Mungkin prosedur standar siswa yang akan dipraktekkan dalam metode terpadu ilman waruhan ini ada kenaikan halaman, ya, setiap halaman diberi checklist, ya, dan diluluskan oleh guru pembimbingnya. Kemudian kenaikan jilid dari jilid 1 naik ke jilid 2, dilakukan tes oleh PJ Quran atau koordinator Quran tingkat sekolah. Kemudian ujian kelulusan oleh eksternal dan uji publiknya Khatmul Quran. Ini untuk administrasi, insya Allah akan dilengkapi oleh Ustadzah Anis, ya, penjelasan terkait dengan administrasi pengajaran ada di buku prestasi, ya, rekap harian, rekap pekanan, laporan capaian bulanan, ya, laporan capaian per semester dan laporan capaian per tahun. Dan ini akan dievaluasi secara bertahap dan bertingkat, ya, dari sekolah, wilayah, sampai ke pusat. Kemudian standar pembelajaran 4 jilid ini harapannya lulus di kelas 2 SD. Jadi dengan syarat jumlah tatap mukanya minimal 3 kali per pekan, ya, atau 6 jam pelajaran. Jumlah siswa per halakoh minimal 10 orang, ya. Kemudian penanganan kelompok, ya, diharapkannya ada penanganan bagi yang cepat paham, kemudian ada yang butuh remedial. Jadi, secara umum kita rekomendasikan, ya, untuk metode terpadu ilman waruhan ini adalah klasikal baca simak. Program pendukung bisa dengan Mabit Quran atau Mukhayyam Quran online misalkan, bisa juga dilaksanakan melalui daring. Ini bagi sekolah Bapak Ibu yang ingin menggunakan metode terpadu ilman waruhan ini, bisa dilakukan pemesanan, dan pemesanan itu dilakukan oleh sekolah, ya, minimal untuk 1 kelas, ya, untuk semua jilid. Misalnya Bapak Ibu sudah memakai metode lain, ingin pakai metode terpadu di semester ini, di bulan Juli ini, dimulai dari kelas 1 misalkan. Jadi untuk semua jilid di kelas 1 itu berarti itu disiapkan. Kemudian mengikuti pelatihan tutorial pembelajaran, ya, seperti ini. Kemudian mengikuti tashih calon guru Quran. Ustadz dan Ustadzah sudah mengirimkan voice note, rekaman suara. Insya Allah akan diberikan feedback besok oleh pentashih. Kemudian guru telah mendapatkan syahadat bagi yang lulus tashih sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya memberikan laporan, evaluasi, atau monitoring per semester atau 6 bulan sekali. Bagi sekolah-sekolah yang menggunakan metode ilman waruhan ini, insya Allah akan ada pembinaan lanjutan, ya, pembinaan bagi sekolah pengguna, dapat pembinaan bagi yang belum lulus, ya. Bagi yang belum lulus akan terus dikawal supaya standar bisa lulus tashih. Kemudian ada evaluasi, monitoring, pendampingan dari tim Quran metode terpadu, dan juga konsultasi online dengan tim. Bila hal-hal khusus yang perlu disampaikan, terutama dengan TK misalkan, atau SMA dan seterusnya, bisa langsung konsultasi online. Ini struktur pembinaan selanjutnya. JSIT Pusat mengadakan TFT untuk pelatihan metode terpadu setiap wilayah. Kemudian 2 kontrol dan pendampingan sekolah dilakukan oleh tim terpadu wilayah. Tim pusat mengadakan acara yang sifatnya berkala,
untuk penguatan dan wawasan dan ruhiyah guru Quran, ya. Karena settingan kita untuk TFT itu modelnya seperti mukhayyam Quran, ya. Insya Allah ruh Quran akan kita nikmati dalam mukhayyam Quran tersebut. Kemudian pemesanan dan distribusi buku alat peraga dilakukan oleh JSIT Pusat bagian publishing ke wilayah, kemudian diteruskan ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian sertifikat kelulusan dikeluarkan oleh JSIT Pusat, dan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan. Demikian ya materi pengantar metode terpadu ilmu waruhan yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangannya. Selanjutnya terkait dengan metodologi dan administrasi pada tim trainer yang lain mungkin setelah ini. Demikian, jazakallahu khairan katsir. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkarnain yang sudah memaparkan tadi pengantar metode terpadu iman waruhan ini. Asal tidak semuanya, catatan utama barangkali ya tadi bahwa metode ini bukan hanya sekedar kita mampu untuk membaca atau mengajarkan baca, tapi bagaimana ruh Al-Quran betul-betul menuju kepada para pengajar dan anak didik kita. Oleh sebab demikian, barangkali saya menguatkan ya, kita kan ada beberapa penugasan, baik penugasan untuk penguatan ruh maupun penugasan untuk keterampilan mengajar. Saya mungkin sedikit mereview ya, biar karena beberapa pertanyaan masuk, Wapri juga ada ya di grup juga. Jadi untuk yang pertama nih ya, penguatan ruh, membaca Al-Quran 5 juz selama pelatihan. Jadi kita hitung dari hari ini ya. Jadi hari ini sampai besok, kalau kita bagi 2 ya berarti 2,5 juz hari ini dan 2,5 juz besok. Nah, itu minimal, kalau lebih luar biasa. Lalu tadi, terus berikutnya melakukan qiyamul lail dengan bacaan atau hafalan 1 juz. Artinya sama ya di 2 hari ini, artinya di 2 malam ini sebetulnya sudah dimulai tadi, tapi kalaupun tidak berarti malam nanti dan malam berikutnya 2 hari itu 1 juz. Jadi silahkan diatur masing-masing, yang penting selesai 1 juz minimal, seperti itu ya. Berikutnya keterampilan mengajar. Nanti besok kita akan micro teaching. Sebelumnya nanti insya Allah akan ada penyampaian gambaran tentang atau pengantar micro teaching nanti ya. Nanti peserta akan dikelompokkan, insya Allah setiap kelompok 1 orang dengan orang fasilitator. Nanti akan dibuat kelompoknya hari ini kali saja. Lalu semua peserta nanti mempersiapkan dengan durasi 10 menit yang akan dipresentasikan. Walaupun barangkali nanti akan diatur juga oleh masing-masing fasilitator, bisa jadi 10-10-nya bisa bisa presentasi, atau mungkin nanti diatur. Karena yang kita inginkan adalah kita harapkan sih semuanya bisa presentasi. Tapi kalaupun tidak, misalkan ada dari 10 ada 6 orang yang bisa presentasi atau 5 orang, tapi semua bisa memahami bahwa alur pembelajaran terpadu seperti apa. Yang terakhir, mengumpulkan rekaman bacaan. Nah, ini sebetulnya kebutuhan untuk tashih bacaan Quran gitu ya. Jadi nanti pastikan semuanya mengirimkan rekaman bacaan cukup setengah halaman dan cukup 1 kali aja. Ya, yang dipilih dari juz 16 sampai juz 20.
Yang Ikhwan distorkan ke Ustadz Arifin dan yang Ahwat distorkan ke Ustadzah Anis. Ya sekali lagi cukup setengah halaman, cukup 1 kali saja selama pelatihan ini. Jadi tidak harus berulang-ulang ya. Karena kemarin ada yang menyampaikan nih 5 juz harus di voice note direkam, bukan begitu ya. Jadi hanya cukup setengah halaman saja. Baik, asal tidak semuanya kita akan lanjut pada materi berikutnya. Ustaz Amri ini sudah siap ya? Terkait metodologi metode baca Al-Quran terpadu ilman waruhan. Baik, kepada Ustadz Muhammad Amri Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Kami afan sebentar. Sebentar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang pertama, semuanya kita kembali menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan iman, dan diberikan sebuah ghirah untuk bersama dengan Al-Quran. Baik secara secara keinginan kita untuk belajar dan juga keinginan untuk mengajarkannya. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, ini adalah salah satu jalan kita untuk menjadi khairukum, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita semuanya. Jangan lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Baik, peserta semuanya, sebelum saya lanjutkan ke materi yang saya sampaikan, nah ini kalau misalnya kita itu dalam pertemuan rutin ya, apa istilahnya, yang offline, mungkin ada semacam suasana perenggangan badan atau mungkin speaking ya. Cuma karena kita online, coba kita sedikit speaking, tapi sederhana saja. Yang pertama, tarik bibirnya ke kanan, kanan ya, kanan ikuti. Terus kiri, ya, dua-duanya. Tahan, kemudian tarik nafasnya. Lepaskan pelan-pelan, sambil terus tarik bibirnya kanan kiri. Nah, semoga itu sedikit
meregangkan suasana panjenengan semuanya dengan tersenyum dan menikmati segarnya nafas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, semuanya, itu juga menjadi bekal buat kita kalau menjadi guru Quran ya. Tadi ya disampaikan oleh Ustaz Furqan tadi untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita ikhlas, maka ketika kita bertemu dengan santri-santri kita, dengan murid-murid kita, pastilah kita akan dengan wajah berseri-seri. Dan inilah yang menjadi salah satu daya tarik Ahlul Quran insyaallah. Allahumma amin. Baik, Ustaz semuanya, di kesempatan yang bahagia ini saya menambahkan ya beberapa hal atau mungkin lebih pada menguatkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Rifai di grup WA ya, grup WA. Makanya di sini saya tidak perlu menampilkan slide-nya. Nanti silahkan dibaca kembali dan saya harap sudah membacanya. Yang pertama yang bisa sampaikan bahwa di awal ada pembelajaran yang namanya TCT ya, dibahasin saja, TCT. Tirukan, cermat, tepat. Nah, di awal itu menggunakan ada kata tirukan. Nah, ditirukan ini ialah kekuatan dalam proses metodologi kita. Ya, proses dalam metodologi kita. Dan ini pengajar ketika memahamkan ya, harus pandai-pandai mengondisikan peserta didik itu dengan sebuah kalimat ya, kalimat atau mungkin gerakan yang menjadikan anak suara itu terus stabil. Nah, entah misalnya, baik, tirukan Ustadz, lanjutkan, berikutnya baca bersama-sama, lebih semangat, lebih kompak, ya kan? Lebih jelas lagi seperti itu. Nah, ini adalah sebuah proses pengulangan, penggunaan kata-kata pengulangan. Contoh saja, mungkin bisa semuanya juga bisa berkreasi. Tapi intinya ketika anak sudah paham dan sudah bisa menirukan, pengulangan itu harus banyak. Nah, termasuk nanti di mahir. Mahir itu sebenarnya fungsinya untuk supaya siswa itu mau mengulangi, ya kan? Mahir dari baca tadi ya, bagaimana harus mahir. Agar siswa itu mengulangi apa yang telah disampaikan Ustadz. Nah, inilah inti dari metode yang kita gunakan adalah tirukan. Kalau dalam bahasa Ustadz dulu, para senior-senior kita, para kiai dulu, talaki. Nah, itu istilahnya ya. Kemudian yang kedua, semuanya di grup kemarin sudah disampaikan tentang komentar. Ada komentar-komentar yang itu untuk bahan memahamkan peserta didik kita. Dan itu bagian dari ikhtiar kami, membuat kata-kata yang paling sederhana. Ya, paling sederhana. Nanti kalau mungkin kedepannya lebih sederhana lagi, ya kita bisa ubah lagi. Tapi itu bagian dari ikhtiar kita untuk memunculkan pemahaman yang paling sederhana. Karena intinya tadi Ustaz semuanya. Intinya apa tadi? Intinya apa Ustaz? Intinya adalah pengulangan contoh yang jelas dari Ustaz. Makanya ada cermat, ada tepat. Nah, ini yang cermat ini Ustaz mencontohkan dengan cermat dan tepat. Siswa membacanya dengan tepat, Ustazah memperhatikannya dengan cermat. Nah, maka dalam komentar itu hanya sebagai apa ya, istilahnya pengantar saja apa yang dipahamkan. Maka secara umum jadi perhatikan setiap komentar itu ya, cara membacanya yang pokok itu ditaruh di akhir. Contoh misalnya membacanya dengan ditahan, membacanya dengan ditahan, dengan ditahan atau dipanjangkan dua harokat dan sebagainya, semuanya intinya di belakang. Dan itu nanti supaya apa? Akan menjadi suatu kata pendek yang terulang oleh anak-anak kita dan serta didik kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ustaz semuanya. Oh iya Ustaz semuanya, silakan dijawab dalam hati boleh, diucapkan boleh, tapi nggak perlu disampaikan ke forum juga, nggak apa-apa. Berapa menit untuk fahmu? Ya bagus, alhamdulillah 5 menit, betul semuanya ya, betul semuanya. Nah, 5 menit ini kalau dilihat semua di proses fahmu, yang kemarin saya coba
yang sudah coba dipraktikkan dengan proses standar, artinya standar itu tidak kaku banget dan juga tidak dengan tambahan-tambahan penarik perhatian anak, itu rata-rata untuk fahmu itu 3 sampai 4 menit ya. 3 sampai 4 menit. Artinya 4 menit dalam proses fahmu itu insya Allah terpenuhi. Nah, Ustaz semuanya itu tadi yang saya sampaikan terkait pada proses fahmu dan juga tadi ada mahir ya, ada mahir. Kemudian untuk evaluasi sudah ada di slide ya, di slide. Jadi intinya kita lebih menyarankan baca simak. Jadi ketika yang lain membaca, yang lain mendengarkan. Nah, dan nanti untuk ketika ada anak yang salah, bisa mungkin menyepakati sebuah kata yang itu untuk mengingatkan kesalahan. Dan diantaranya, kalau kami menyarankan itu kata kalimat subhanallah tidak yang salah. Kenapa menggunakan kalimat subhanallah ini? Karena Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang salah, itu kan bukan Allah yang salah, tapi mungkin karena kita sebagai manusia yang mengalami sebuah kelalaian, ya kan? Maka tetap kita di situ kalimat pujiannya adalah subhanallah dan juga tidak terlalu panjang. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya ada anak yang bagus, ada anak satu kelompok, ternyata ada yang butuh perhatian khusus, nah ini bisa dimanfaatkan untuk 1 atau 2 anak tambahan setiap kelompok, baik yang itu bisa ekspor, bisa dikejar lebih bagus, atau mungkin yang itu butuh perhatian khusus 1 maksimal 2 untuk tambahan individual yang berbeda dengan teman-teman di kelompoknya. Nah, kemudian yang salah satu menjadi kendala biasanya kan ini semuanya ya, antara pengelompokan 1 jilid yang berbeda-beda. Dengan metode ini bisa juga kita menerapkannya. Hanya saja memang nantinya pengondisian kelasnya yang butuh pengondisian ekstra dengan berbagai kegiatan. Dan yang kedua, untuk bisa maksimal dengan metode individual, misalnya ya dalam kondisi siswa yang berbeda-beda dalam satu kelompok, itu memang nantinya hanya dibutuhkan waktu lebih lama. Ya. Dan saran saya, ketika memang terpaksa harus individual, proses pengulangan tetap harus banyak per orangnya dalam menerima pemahaman ataupun dalam proses mahir. Nah, itu ketika terpaksa dalam individual. Proses fahmu mahirnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan urutan yang standar. Kemudian dari semuanya terkait hafalan ya kan, di jilid ada hafalan. Ya, target yang mendampingi jilid ada hafalan dan nanti dijilidkan dengan hafalan pasca jilid. Nah, waktu di jilid, di hafalan juga terbagi ada fahmu, ada mahir, ada evaluasi. Ini terlaksana dalam berapa menit Ustaz semuanya? Berapa menit? Ya, yang betul adalah 10 menit setiap sesi pembelajarannya. Nah, ini prosesnya, fahmunya tetap dengan talaki Ustaz semuanya. Dan dengan talaki ini untuk penyampaiannya Ustaz mencontohkan 1, 2, 3 ya, sekiranya anak sudah bisa menerima, anak diminta menirukan, kemudian proses mahirnya anak diajak baca bersama-sama ya, secara bergiliran per kelompok dalam satu kelompok besar yang dijadikan 2 atau 3 kelompok, kemudian tetap ada evaluasi 1 persatu untuk proses hafalannya. Nah, ini di hafalan hafalan pendamping jilid. Tetap ada fahmu, mahir, dan evaluasi. Kemudian semuanya, kegiatan pasca jilid. Nah, apa ini? Pasca jilid apa semuanya? Pasca jilid ada proses tahsin semuanya. Lah, apakah dari awal sampai akhir bukan tahsin? Ya, tahsin bagi yang pernah belajar. Kalau belum berarti pengajaran. Tapi buku ini pun juga bisa digunakan untuk tahsin. Tapi tahsin dalam metode terpadu ilmu ruhan ini adalah proses penguatan pemahaman anak dalam jilid untuk diterapkan di bacaan. Karena biasanya rata-rata anak ataupun kadang jangan karena anak-anak dewasa saja setelah selesai jilid pasti ketika masuk di Quran itu belum bisa menjaga bacaan yang tartil. Oleh karenanya dibutuhkan proses tahsin di situ. Lanjutan dari program jilidnya.
Kemudian saya semuanya, program hafalan selanjutnya dibarengkan dengan proses tahsin ini. Nah, sebenarnya masih ingat standar waktu yang kita butuhkan berapa? Yang kita butuhkan adalah 60 menit dalam setiap pembelajaran. Kalau 60 menit, 65 menit awal digunakan untuk pembukaan ya, sebagaimana pembukaan standar. Kemudian yang 5 menit terakhir digunakan untuk penutup, maka efektifnya harusnya adalah 50 menit. 25 menit untuk proses tahsin. Oh iya, proses tahsinnya seperti apa, Ustaz? Baik, proses tahsinnya seperti ini semuanya. Ustaz dan semuanya setiap setelah pembukaan, anak-anak dibuka target bacaan di hari itu, capaiannya. Kemudian Ustaz mencontohkan 1-2 baris ataupun 3 baris. Kemudian Ustadz dan semuanya minta anak membaca bareng-bareng, kemudian digilir satu persatu membaca yang dicontohkan Ustadz. Baru kemudian nanti semuanya, setelah itu anak bergilir membaca baris-baris berikutnya atau ayat-ayat berikutnya. Nah, kalau ayatnya panjang, kan ada sampai ayat sampai 5 baris, 1 halaman, bagaimana Ustadz? Itu nanti dibagi per baris, berarti ya, per baris. Yang menentukan wakafnya adalah Ustadz dan Ustadzah semuanya. Sekalian anak-anak diajari cara wakaf dan ibtidaknya. Nah, 20 menit berikutnya digunakan untuk menghafalkan secara talaki dan secara talaki ya, dengan talaki hafalan. Dengan target bagi berapa Ustaz? Untuk targetnya setelah pasca jilid, harapannya adalah minimal sekali pertemuan 1 baris atau bisa 1,5 baris, tergantung kemampuan masing-masing anaknya. Tapi minimal adalah 1 baris untuk 25 menit. Terusnya bagaimana? Ya talaki sama talaki. Semakin atas dan semakin kuat hubungan siswa dan guru dengan Quran, maka kelasnya semakin atas, pastilah insya Allah, asal izin Allah subhanahu wa ta'ala, hafalannya dalam 25 menit tidak cukup hanya 1 baris, pasti akan lebih. Syaratnya, kemampuan anak juga meningkat, interaksi Al-Quran meningkat, yes, pokoknya semuanya meningkat, insya Allah akan memudahkan di program hafalan untuk mencapai 2 juz ya, dalam selama 6 tahun. Ya, satu lagi saya semuanya, dalam tahsin ini ditargetkan adalah anak-anak menyimakkan bacaan Qurannya, ya kan, secara dengan murid tahsin tadi, menyelesaikan 30 juz di depan pengajar. Nah, ini di luar target tilawah harian. Ya, dan nantinya juga akan menjadi program target khatam. Kalau yang sendiri 2 juz, berarti yang di hadapan ustadznya targetnya adalah sekali khatam disimak ustadznya dalam program tahsinnya. Nah, ini di program pasca jilid dan juga program hafalannya. Kemudian di program berikutnya, ya tadi sempat disinggung oleh Ustadz Zahri bahwa dibutuhkan penyesuaian kondisi, termasuk sekarang misalnya dalam kondisi daring dan sebagainya ini ya, maka program ini bisa digunakan dengan proses daring. Nah, kalau dengan Zoom seperti ini, maka proses pembelajarannya standar seperti ketika offline ya Zoom. Kalau pakai WhatsApp ya mungkin beberapa yang fahmu bisa direkamkan dengan video atau dengan voice record, dikirimkan ke grup. Kemudian setelah itu dengan ketika mahirnya diminta untuk mandiri atau dengan video call masing-masing dicek ya kan, dengan video call WA sekarang 8 ya maksimal. Setoran bisa dengan evaluasi dengan dibuat, kalau evaluasinya dibuat grouping. Jadi misalnya ada 10 anak ya 5-5 di call bareng atau di video call bareng. Ini ketika menggunakan WhatsApp. Nah, insya Allah ini terkait pada atau mungkin dengan program-program teknologi